terhormat Bapak Direskrimum Polda Metro Jaya, yang kami hormati rekan-rekan Kasubdit dan Kanit serta penyidik Subdit Jatanras di Direskrimum Polda Metro Jaya, serta yang kami hormati rekan-rekan media yang sore hari ini berkenan hadir. Rekan-rekan, kami akan melaksanakan press release ungkap kasus perjudian online ya, berkat kesigapan dan ketelitian rekan-rekan di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam melaksanakan patroli siber, maka akhirnya berhasil diungkap tindak pidana perjudian online yang melakukan kegiatan operasional dari 4 lokasi di daerah Bogor dan juga di daerah Depok. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Direskrimum untuk menjelaskan kronologis dan proses pengungkapannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, rekan-rekan tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan kasus perjudian ataupun tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi informasi elektronik dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun dasar daripada pelaksanaan kegiatan pengungkapan ini dituangkan di dalam laporan polisi pada tanggal 30 Mei 2024. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dari serangkaian pelaksanaan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dimulai pada tanggal 1 Mei 2024 dengan menggunakan metode kegiatan berupa patroli cyber. Tim dari jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya tepatnya pada tanggal 30 Mei 2024 telah melakukan pengungkapan terhadap kasus perjudian online. Kami sampaikan bahwa modus operandi daripada para pelaku dalam mengoperasionalkan judi online ini, yaitu para tersangka membuat akun di 4 aplikasi game yang terindikasi menjadi tempat untuk bermain judi online. Kemudian para tersangka membeli chip dengan tujuan akun milik tersangka tersebut akan menjadi leaderboard ataupun memiliki ranking tertinggi sebagai pemilik chip terbanyak di masing-masing aplikasi yang terindikasi judi online, sehingga
para pemain lainnya bisa melihat nama akun dan keterangan ataupun status akun tersebut. Pada kolom keterangan, akun milik tersangka mencantumkan nomor telepon yang bisa diakses melalui WhatsApp dan pernyataan ya, di akun tersebut menyediakan jual beli chip murah. Selanjutnya, chip tersebut digunakan sebagai alat ataupun media untuk menjadi taruhan judi yang dapat dijual kembali kepada para tersangka, sehingga para tersangka memperoleh keuntungan dari selisih jual beli chip tersebut, yang mana dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan, para tersangka ini diperkirakan telah menjual chip tersebut mencapai angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar. Adapun kronologis kejadian pengungkapan yaitu berawal dari rangkaian pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh tim Subdit Jatantras Polda Metro Jaya dengan melakukan patroli siber. Ditemukan aplikasi game yang terindikasi mengandung muatan judi online yang ada di handphone Android dengan nama aplikasi Royal Domino yang dapat didownload melalui link website. Untuk saat ini kami sampaikan bahwa aplikasi tersebut sudah tidak tersedia di aplikasi Play Store. Di dalam aplikasi Royal Domino terdapat permainan judi antara lain domino, duofu, duoceng, slot, kartu, memancing, dan aplikasi permainan lainnya yang dapat dimainkan dengan menggunakan chip sebagai alat untuk taruhannya. Di dalam aplikasi tersebut terdapat leaderboard untuk memperoleh chip terbanyak, sehingga dari leaderboard tersebut ditemukan akun dengan nickname TikTok yang menawarkan jual beli chip yang terindikasi digunakan sebagai taruhan untuk judi online tersebut. Dalam penyelenggaraan, para pemain harus membuat akun dan membeli chip terlebih dahulu dengan cara yang pertama, pemain mendownload aplikasi Royal Domino melalui link website URL http://memoplay.com, kemudian download /Haui Royal Domino. Kemudian yang kedua, pemain akan mendapatkan akun di dalam aplikasi Royal Domino. Selanjutnya yang ketiga, setelah memiliki akun, pemain dapat melakukan pembelian chip dari akun yang terdapat di leaderboard dengan cara pemain mengirim pesan kepada admin melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan di nomor telepon yang sudah terpasang di leaderboard. Kemudian pemain membeli chip dari admin dengan harga 65.000 untuk mendapatkan chip sebesar
1 miliar chip. Jadi 1 miliar chip ya. Harganya 65.000 mendapatkan chip sebesar 1 miliar. Pemain dapat melakukan pembayaran kepada admin dengan cara mentransfer ke rekening bank atau e-wallet yang sudah disediakan oleh admin. Setelah itu, pemain melakukan pembayaran, admin akan mengirimkan chip tersebut kepada akun pemain dan dapat digunakan chip tersebut untuk mengakses ataupun memasang taruhan di aplikasi yang sudah tersedia di aplikasi Royal Domino. Kemudian cara yang keempat yaitu jika pemain menang, pemain dapat menukar kembali chip yang didapatkan kepada admin yang terdapat di leaderboard dengan cara yang sama. Namun ketika pemain itu menang, maka apabila pemain tersebut memiliki 1 miliar chip akan dihargai dengan uang sebesar 60.000. Jadi di sini terdapat selisih keuntungan yang diperoleh oleh para pengelola ini adalah sebesar Rp5.000. Adapun penyelenggaraan jual beli chip tersebut selain untuk aplikasi Royal Domino, ada juga chip untuk aplikasi judi lainnya yaitu Hicks Domino, Royal Dream, Boss Domino maupun Joker King. Bahwa dalam kegiatan operasional daripada para pelaku dalam mengelola judi online ini, penyelenggara memiliki 22 orang admin yang bertugas secara bergantian selama 24 jam untuk melayani para pemain yang akan membeli ataupun menjual chip tersebut. Penyelenggaraan jual beli chip tersebut dilakukan semenjak tahun 2022 sampai dengan para tersangka ini dilakukan penindakan. Berdasarkan hasil keterangan para tersangka, hasil jual beli chip tersebut ditransfer ke berbagai rekening untuk dibelikan kripto. Selanjutnya kami sampaikan bahwa saat ini rekening-rekening bank yang digunakan untuk mendukung operasional daripada penyelenggaraan judi online tersebut berupa rekening bank, e-wallet, dan akun kripto yang digunakan oleh para penyelenggara maupun admin untuk melakukan aktivitas jual beli chip. Saat ini telah dilakukan pemblokiran oleh tim penyidik dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Adapun kronologis daripada pengungkapan kasus yang mana berdasarkan laporan polisi yang kita terbitkan pada tanggal 30 Mei 2024, tim opsional dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan setelah menerima informasi pada tanggal 1 Mei, jadi kurang lebih tim penyidik melakukan penyelidikan kurang lebih selama sebulan. Kami dapat informasi tentang adanya aplikasi yang berisi konten perjudian, yang mana setelah dilakukan serangkaian pengumpulan keterangan maupun data dan dilakukan analisis secara mendalam, kami berhasil menemukan para tersangka
yang mana para tersangka tersebut telah dilakukan penangkapan sebanyak 23 orang. Dari 23 orang tersebut ditangkap di berbagai lokasi yang berbeda. Di antaranya lokasi yang pertama yaitu di perumahan Grand Kartika, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian lokasi penangkapan yang kedua adalah di Jalan Anggorraya, Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi ataupun TKP yang ketiga adalah Tower B, apartemen Sentul Tower di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kemudian yang keempat, lokasinya berada di Tower Cordilla dan Dahoma, apartemen Podomoro Golf View, Kelurahan Bojong, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa aplikasi yang ditampilkan di aplikasi Royal Domino, kami sudah mencoba untuk melakukan download terhadap beberapa website. Ini sebagai contoh. Ini tampilannya. Ini merupakan tampilan-tampilan cukup ya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kami tadi sudah menampilkan beberapa tampilan aplikasi Royal Domino yang bisa diakses untuk memasang taruhan chip. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, dari serangkaian melakukan penyelidikan yang dilakukan, tim telah melakukan penangkapan terhadap 23 orang pelaku, yang mana dari 23 orang pelaku tersebut kami rincikan bahwa ada 5 orang tersangka yang bertindak sebagai pengelola. Adapun pengelola ini memiliki tanggung jawab, yaitu menyediakan kantor ataupun tempat, menyiapkan peralatan, menyiapkan sarana dan prasarana, merekrut dan melakukan pelatihan, serta memberikan gaji terhadap para admin. Adapun identitas daripada 5 orang pengelola, yaitu seorang laki-laki dengan inisial EA, kemudian seorang perempuan dengan inisial AL, kemudian seorang laki-laki dengan inisial NA, kemudian seorang laki-laki dengan inisial AT, dan seorang laki-laki dengan inisial IS. Selanjutnya masih terdapat 18 orang tersangka yang diduga sebagai admin, yang mana para tersangka ini memiliki tugas, yaitu untuk melakukan promosi melalui aplikasi WhatsApp, kemudian melayani
pembelian ataupun penjualan chip dan melakukan pembukuan. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap para admin ini, mereka diberikan salary ataupun bayaran di dalam setiap bulannya dengan gaji yang bervariatif antara 2 juta sampai dengan 6 juta. Adapun ke-18 orang admin tersebut yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu seorang perempuan dengan inisial AN yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perempuan atas nama LA. Kemudian laki-laki atas nama RL. Kemudian laki-laki atas nama YGS. Seorang perempuan atas nama YS. Seorang perempuan inisial LAA, perempuan dengan inisial GSL, ulangi GSL. Selanjutnya perempuan dengan inisial RN, seorang laki-laki dengan inisial MAP, seorang laki-laki dengan inisial JA, seorang laki-laki dengan inisial JB, kemudian seorang laki-laki dengan inisial EF, seorang laki-laki dengan inisial DR, seorang laki-laki dengan inisial MSH, laki-laki dengan inisial AS, laki-laki dengan inisial SMR, laki-laki dengan inisial TN, laki-laki dengan inisial DH. Itu merupakan tersangka yang terakhir. Dari serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya paksa yang telah dilakukan berupa penangkapan, kami dari tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya telah berhasil juga mengamankan barang bukti mungkin yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain adalah 45 unit handphone dengan berbagai merek, yang mana handphone tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan ataupun kegiatan operasional daripada admin. Kemudian yang berikutnya adalah 10 buku tabungan yang digunakan untuk menampung daripada hasil penjualan ataupun pembelian daripada chip yang digunakan sebagai media untuk memasang taruhan. Kemudian 3 unit komputer, 9 kartu ATM, 2 tablet ya, mohon maaf, 2 tablet, 3 unit laptop, 3 kunci apartemen, 1 buah brankas, kemudian uang tunai dengan berbagai macam pecahan mata uang, yang mana dari total uang yang berhasil kita sita kurang lebih mencapai 2.555.000 juta rupiah. Kemudian 1 unit mobil Toyota Raise dan 1 unit mobil Toyota Scenic. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 3 Yunto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5, junto pasal 2 ayat 1 huruf T dan Z Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Perlu kami sampaikan bahwa ancaman hukuman terhadap pasal 303 yaitu penjara paling lama 10 tahun, kemudian pasal 45 dan pasal 47 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman selama 10 tahun, dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 junto pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang diancam penjara maksimal 10 dan 20 tahun penjara. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan rilis pengungkapan kasus perjudian online yang dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.